Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada mata kuliah sintaksis bahasa Arab, selamat datang di mata kuliah ini. Insya Allah untuk pertemuan pertama kita akan belajar mengenai pengantar ke arah sintaksis bahasa Arab. Jadi materi ini merupakan materi pertama dalam mata kuliah sintaksis bahasa Arab. Nah, pada materi pertama ini kita akan mempelajari beberapa aspek, beberapa sub pokok bahasan yang diharapkan akan memberikan fondasi, memberikan landasan bagi anak-anakku sekalian mengenai aspek-aspek yang terkait dengan sintaksis bahasa Arab. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita memahami dulu sub-sub pokok bahasan yang akan dipelajari dalam materi pertama ini. Dalam pembelajaran pertama ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Pokok bahasan pertama terkait dengan pengertian atau definisi daripada sintaksis itu sendiri. Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah sering kali mendengar istilah sintaksis, entah dulu ketika masih di SMU, akan tetapi boleh jadi pengertian ini masih sangat dangkal dan belum masuk pada pengertian secara hakiki, secara lebih detail. Oleh sebab itu, pada pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan mempelajari pengertian sintaksis baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi berarti pengertian sintaksis berdasarkan asal-usul bahasa. Adapun secara terminologi adalah pengertian berdasarkan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para pakar bahasa atau linguis, baik itu yang merupakan linguis dalam linguistik umum maupun dalam linguis Arab secara khusus. Jadi insya Allah kita akan mempelajari dari 2 sisi, dari sisi linguistik umum atau general linguistik dan dari segi khusus sintaksis bahasa Arab yang mungkin bisa diparalelkan dengan ilmu nahwu, meskipun istilah sintaksis dan ilmu nahwu tidak persis sama. Jadi pokok bahasan pertama adalah pengertian sintaksis. Pokok bahasan kedua, kita akan mempelajari ruang lingkup kajian sintaksis. Jadi setelah kita memahami pengertian sintaksis baik secara etimologi maupun secara terminologi, maka yang kedua kita harus memahami juga ruang lingkup kajian sintaksis itu. Jadi ruang lingkup kajian sintaksis di sini mencakup apa-apa saja yang menjadi domain, yang menjadi ranah kajian sintaksis ini dalam linguistik, di mana kita ketahui bahwa kajian sintaksis atau sintaksis merupakan sub dari ilmu bahasa atau linguistik. Oleh sebab itu, ya dalam memahami sintaksis memang perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup atau ranah kerja daripada sintaksis itu sendiri. Pokok bahasan yang ketiga mengenai posisi atau kedudukan sintaksis dalam linguistik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa linguistik sebagai sebuah disiplin ilmu itu memang memiliki beberapa subkajian. Jadi kalau kita lihat di buku-buku linguistik itu kita biasanya akan mendapati secara internal. Jadi internal itu
atau dalam hal ini disipliner, kita mengenal ada 4 kajian linguistik yang disipliner. Yang pertama adalah kajian fonetik dan fonologi, atau kadang-kadang juga langsung menggunakan istilah fonologi sebagaimana yang dilakukan oleh Abdul Khair. Nah, kemudian ada juga di atas fonologi ada namanya morfologi, dan di atas sintaksis di atas morfologi ada namanya sintaksis, dan di atas sintaksis ada namanya pragmatik. Nah, ini adalah kajian-kajian linguistik secara disipliner. Di samping ada juga kajian-kajian linguistik secara interdisipliner, yaitu gabungan antara studi kebahasaan dengan disiplin ilmu lain yang membentuk disiplin baru yang bersifat hibridasi. Jadi misalnya kita kenal ada namanya antropolinguistik, yang merupakan gabungan antara ilmu antropologi dengan ilmu bahasa yang membentuk antropolinguistik. Kemudian ada namanya psikolinguistik, yaitu gabungan antara psikologi dan ilmu bahasa atau linguistik. Jadi psikolinguistik. Kemudian ada namanya dengan sosiolinguistik. Jadi gabungan antara ilmu sosiologi atau ilmu-ilmu sosiologi itu dengan ilmu bahasa. Kemudian ada pula yang disebut dengan neurolinguistik, yaitu gabungan antara ilmu-ilmu kedokteran khususnya yang bergerak dalam ilmu saraf, jadi neuro, dengan linguistik. Jadi di bidang ini kita belajar mengenai hubungan antara aspek-aspek saraf dengan bahasa seseorang. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana hubungan timbal baliknya. Yaitu diantaranya adalah linguistik interdisipliner. Ya, baiklah, kita sudah mengetahui pokok bahasan kita untuk hari ini. Oleh sebab itu, sasaran pembelajaran kita, jadi setelah mengikuti materi pada pertemuan pertama ini, ada beberapa sasaran berdasarkan subbahasan tadi. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan pengertian sintaksis. Ya, sebagaimana tadi saya kemukakan, baik pengertiannya bersifat etimologi maupun secara terminologi. Ya, jadi ini adalah sasaran pembelajaran kita, sasaran pertama dari pembelajaran kita. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sintaksis. Sasaran kedua adalah mahasiswa diharapkan dengan materi ini akan mampu menjelaskan ruang lingkup kajian sintaksis. Jadi setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan di dalam mendeskripsikan, menjelaskan, atau menguraikan ruang-ruang lingkup kajian sintaksis. Jadi ini adalah sasaran yang kedua. Ya, adapun sasaran yang ketiga adalah dengan materi ini diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan di dalam menjelaskan, jadi akan memiliki kemampuan di dalam menjelaskan posisi sintaksis dalam kajian linguistik. Jadi tadi sebagaimana di pokok bahasan, jadi mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan di dalam menjelaskan atau menguraikan atau mendeskripsikan bagaimana posisi sintaksis di dalam ilmu bahasa atau linguistik. Nah, inilah 3 sasaran pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini dengan topik pengantar ke arah sintaksis bahasa Arab. Mari kita masuk pada pembahasan. Iya, jadi sebagaimana tadi dikemukakan bahwa perlu dipahami bahwa sintaksis sebagai sebuah istilah yang merupakan subkajian linguistik ini memang memiliki pengertian atau terminologi yang bermacam-macam
sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar bahasa. Jadi ada beberapa pakar bahasa yang menjelaskan mengenai pengertian sintaksis ini. Jadi kita akan mencoba melihat pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para pakar bahasa tersebut. Pengertian pertama dikemukakan oleh Akmajian dalam bukunya Introduction to Linguistics yang dicetak tahun 1990 yang diterbitkan oleh SIL, Summer of Institute Linguistic. Ini sebuah buku pengantar yang lumayan bagus karena bisa memberikan pemahaman kepada kita mengenai bidang-bidang sub linguistik atau ilmu bahasa. Menurut Akmajian, sintaksis adalah subfield of linguistics that study about internal structure of sentence. Jadi menurut Akmajian, yang dimaksud dengan sintaksis adalah subkajian dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur internal kalimat. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa orientasi pemahaman, pengertian yang dikemukakan oleh Akmajian itu berorientasi kepada kalimat. Jadi dia mengatakan bahwa sintaksis itu adalah studi tentang struktur internal kalimat. Ya. Jadi dari sini kita bisa pahami juga bahwa sebenarnya dalam studi linguistik itu ada beberapa tingkat kajian. Jadi kalau misalnya di fonologi atau di fonetik itu kita belajar mengenai struktur internal bunyi. Jadi bagaimana alat-alat artikulasi itu mengartikulasikan bunyi-bunyi bahasa, bagaimana klasifikasi bunyi-bunyi bahasa, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan bunyi-bunyi. Kemudian di atas fonologi itu, ya, sebagaimana di dalam buku ini juga dikatakan bahwa fonologi itu subfield of linguistics that study about internal structure of a word. Jadi kalau sintaksis itu adalah struktur internal kalimat, morfologi adalah struktur internal kata. Jadi dari situ kita bisa juga memahami betapa kajian-kajian kebahasan itu sangat bertingkat. Ya, ini adalah pemahaman atau pandangan yang dikemukakan oleh Akmajian. Ya. Selain itu ada juga pakar linguistik, ya, Krida Laksana, yang menulis kamus linguistik. Jadi ini kamus linguistik itu kalau tidak salah ini sudah merupakan cetakan ke-9. Saya menggunakan buku yang dicetak tahun 1993. Ini merupakan buku yang menjadi rujukan utama dari mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Sastra yang berorientasi atau memfokuskan diri pada kajian-kajian linguistik. Menurut Krida Laksana, sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaturan hubungan antara kata dengan kata atau antara satuan-satuan yang lebih besar di dalam bahasa. Jadi dia mempelajari tentang pengaturan bagaimana penggabungan antara kata dengan kata atau satuan-satuan yang lebih besar. Ya, di sini istilah satuan-satuan yang lebih besar itu bisa jadi dia adalah frase, karena satuan di atas kata dalam sintaksis itu adalah frase, ataupun kalimat.
Nah, ya, kalimat. Bahkan di atasnya lagi ada wacana. Jadi boleh jadi kata dengan kata, kata dengan frase, frase dengan frase, kata dengan kalimat, atau kemudian frase dengan klausa atau sebaliknya. Jadi menurut Kira Laksana inilah yang dimaksud dengan sintaksis, yaitu ilmu mengenai pengaturan hubungan antara kata dengan kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar atau antara satuan-satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Selanjutnya, pengertian sintaksis dikemukakan pula oleh Verhaar. Ini juga buku yang pakar linguistik yang memang juga banyak memberi sumbangan keilmuan terhadap linguistik. Ya. Menurut beliau, ini dari bukunya Linguistik yang ditulis tahun 1984 di halaman 102. Sintaksis adalah cabang dari tata bahasa yang mempelajari tentang hubungan kata. Jadi mempelajari tentang hubungan kata atau kelompok kata dalam kalimat dan menerangkan hubungan-hubungan yang terjadi tersebut. Jadi di sini saya kira tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Krida Laksana, bahwa sintaksis itu mempelajari hubungan antara jadi tapi di sini kita lihat Verhaar sudah menjelaskan secara detail bahwa yang dimaksud di sini adalah kata atau kelompok kata. Kelompok kata itu bisa frase, bisa klausa. Dalam kalimat, jadi dia sudah membatasi bahwa di dalam kalimat dan menerangkan hubungan-hubungan yang terjadi di antara kata atau kelompok kata tersebut. Jadi misalnya ada dua kata yang berderet, itu kita harus menjelaskan hubungan antara keduanya. Itu yang menurut Verhaar pengertian sintaksis. Kemudian pakar bahasa yang lain atau linguis yang lain ini, Ramlan, ya ini saya ambil dari buku yang ditulis tahun 2001 halaman 18. Menurut beliau, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa dan frasa. Nah, kita lihat di sini pengertian dikemukakan oleh Ramlan itu lebih simpel karena dia langsung menyebut istilah wacana. Ya, ini adalah kumpulan beberapa kalimat. Kemudian kalimat sendiri itu kumpulan beberapa klausa dan frasa. Dan klausa sendiri adalah kumpulan beberapa frasa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Ramlan ini juga hampir sama dengan Krida Laksana dengan Verhaar, tapi dia lebih simpel lagi karena dia langsung menyebutkan kalimat, klausa dan frasa. Kalau Verhaar dan Krida Laksana tadi masih mengemukakan istilah kata atau kelompok kata. Iya, tadi kita mengemukakan pengertian sintaksis menurut pandangan pakar linguistik umum. Sekarang saya akan mengemukakan pengertian sintaksis menurut linguis Arab atau pakar tata bahasa Arab. Pengertian pertama saya ambil dari buku Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah yang dikarang oleh Fuad Ni'mah. Ini di halaman 16 tanpa tahun. Menurut beliau, yang dimaksud dengan sintaksis adalah qawaidun ya'rifu biha wazifatu kullu kalimah dakhilul jumlah wa dabtu awakhiril kalimat wa kaifiyatu i'rabiha. Jadi menurut Fuad Ni'mah, sintaksis dalam hal ini yang dikemukakan menurut Fuad Ni'mah adalah ilmu nahwu adalah sebuah kaidah atau kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengetahui posisi setiap kata di dalam kalimat. Jadi ada pengaturan, ada aturan, ya, ada tata, ya, penataan, jadi tata bahasa yang dengan ilmu tersebut atau dengan subkajian tersebut kita bisa mengetahui posisi setiap kata di dalam kalimat. Kemudian wadabtu awakhiril kalimat dan keadaan-keadaan
baris-baris akhir kata-kata tersebut. Wa kaifiyatu i'rabiha. Jadi ini pengertiannya ini sangat bersifat linguistik Arab, karena memang ada kekhususan di wilayah sintaksis kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, karena di sana dikenal istilah i'rab. Jadi i'rab itu adalah, atau dalam linguistik umum mungkin disamakan dengan kasus. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab setiap kata itu memiliki karakter yang berbeda-beda ketika dia sudah berada dalam struktur. Jadi baris-baris akhir atau kondisi akhir dari sebuah kata itu akan mengalami perubahan tergantung posisi kata itu dalam kalimat dan tergantung konstituen-konstituen atau amil-amil yang mendahului kata tersebut di dalam struktur kalimat. Jadi ini merupakan pengertian sintaksis yang dikemukakan oleh Fuad Ni'mah. Kemudian selanjutnya dari buku Jami'ud Durus Al-Arabiyah yang ditulis oleh Al-Ghalaya ini, halaman 9, dia menambahkan pengertian sintaksis sebagai ilmun bi usulin ta'rifu biha ahwal al-kalimat al-arabiyah min haitsul i'rab wal bina. Jadi sebuah ilmu yang mempelajari tentang keadaan-keadaan kata bahasa Arab dari segi i'rab dan bina. Jadi ini sama juga dengan Fuad Ni'mah. Jadi di sini dikatakan bahwa dia langsung menyebutkan min haitsul i'rab wal bina. Jadi karena dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan i'rab. I'rab itu sama dengan deklensi, atau ada yang memungkinkan berubah baris-baris akhirnya, atau declinable, deklensi. Dan wal bina itu adalah yang tetap. Jadi ada sebuah kata yang ketika berada dalam struktur kalimat itu tidak ada perubahan yang terjadi meskipun posisinya berubah ataupun meskipun didahului oleh konstituen-konstituen atau amil-amil, tetap berada pada posisi yang sama. Jadi itu disebut dengan bina. Untuk lebih lanjut mengenai kajian i'rab dan bina ini, nanti insya Allah ada mata kuliah khusus yang namanya nahwu, ya. Min haitsu ma yu'ariduhu laha fi tarkibiha. Jadi mempelajari tentang i'rab dan bina. Jadi dan mempelajari dari segi posisi-posisinya itu dalam kalimat. Fihi na'rifu, dari dengan ilmu ini, dengan sintaksis ini kita bisa mengetahui ma yajibu alaihi ayyakuna akhirul kalimat minar raf'i. Jadi dari sini kita bisa mengetahui apa yang wajib bagi kalimat-kalimat itu dari segi rafa atau nominatif, ya, dalam istilah linguistik, wa nasbin atau subjunktif, ya, atau akusatif, ya, wa jarrin atau genitif, dan jasmin itu jusif. Jadi saya kira ini untuk pengertian ini anak-anak sekalian akan bertemu dengan mata kuliah nahwu untuk lebih memahami karakteristik linguistik Arab, khususnya yang mempelajari tentang sintaksis. Ya, inilah pengertian sintaksis yang saya kemukakan, yang saya mengambil 4 pendapat dari pakar linguistik umum dan 2 diantaranya adalah pakar linguistik Arab. Sekarang kita pindah kepada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup kajian sintaksis. Sebagaimana dengan ilmu yang lain, atau subkajian linguistik yang lain, ini sintaksis juga memiliki ruang lingkup tersendiri yang membedakannya. Ya, jadi ruang lingkup kajian-kajian sintaksis atau objek kajian sintaksis yang pertama adalah prase. Ya, prase adalah gabungan kata yang tidak memiliki unsur predikatif. Ini pengertian-pengertian yang sering dikemukakan oleh pakar bahasa. Jadi yang pertama adalah prase. Jadi di sini kita akan belajar mengenai gabungan 2 buah kata yang tidak memiliki unsur predikatif. Yang kedua adalah klausa. Nah, kalau prase tadi tidak memiliki unsur predikatif, klausa boleh jadi memiliki unsur predikatif. Nah, di atas klausa ini ada kalimat, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah, ya. Kemudian di atas kalimat ada namanya wacana. Nah, inilah 4 hal yang menjadi ruang lingkup kajian sintaksis: prase, klausa, kalimat, dan wacana. Jadi kalau ada kajian yang belajar tentang prase, klausa, kalimat, wacana, yakinlah bahwa itu adalah masuk dalam kajian
sintaksis. Selanjutnya, marilah kita lihat bagaimana posisi sintaksis dalam linguistik atau dalam kajian ilmu bahasa. Kita lihat di sini dalam skema ini kita bisa melihat bahwa ada tiga kajian-kajian utama yang dalam linguistik disipliner. Dimulai dari kajian fonologi. Kita melihat di sini ada kajian fonologi itu mencakup diantaranya adalah fon, atau merupakan satuan terkecil. Fon itu berarti bunyi-bunyi bahasa dan fonem berarti lambang bunyi bahasa, jadi fonem. Kemudian di atas kajian fonologi ini ada kajian morfologi. Kita lihat di sini dia membawahi morfem dan kata. Jadi morfem merupakan satuan terkecil dalam kajian morfologi, sementara kata merupakan satuan terbesarnya. Jadi kata bisa gabungan morfem. Jadi ada, nanti kita akan belajar juga di dalam morfologi itu bagaimana proses morfologi itu terjadi. Ya, jadi, nah kalau di atas morfologi ini, inilah posisi kajian sintaksis. Kita lihat di sini ada beberapa satuan-satuan yang menjadi objek kajian atau ranah kajiannya, di mana kata merupakan satuan terkecilnya dan wacana adalah satuan terbesarnya. Di antara kata dan wacana ini ada frasa, ada klausa, dan ada kalimat. Nah, inilah gambaran bagaimana posisi sintaksis di dalam linguistik. Jadi kita sangat bisa melihat secara jelas di sini ranahnya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya kira untuk memahami kajian sintaksis ini, pengantar kepada kajian sintaksis, saya kira sudah jelas sekali. Jadi sebagai kesimpulan tadi bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam kajian sintaksis. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah ruang lingkup kajiannya, dan yang ketiga adalah bagaimana posisi sintaksis dalam kajian linguistik umum. Saya kira untuk materi pada pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya, insya Allah minggu depan kita akan masuk pada kajian yang lain di dalam sintaksis ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum